فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Terakhir kita membahas tentang asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Apa saja? Abdur, mana pensilnya? Ambil, biar dicatat. Apa saja sebab bertambahnya iman? Roid, ambil pensilnya. Roid, sebab bertambahnya iman apa saja? Mengetahui tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Terus melihat ayat-ayatnya yang kauniyah dan syar'iyah. Yang ketiga, Hasan, memperbanyak ketaatan dan memperbagusnya. Yang keempat, Ali, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala asbabu naqsil imani arba'atun. Sebab-sebab berkurangnya keimanan juga ada 4. Al-awwal al-i'rad an ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Berpaling dari mengenal Allah dan nama dan sifatnya. Ini lawan dari yang pertama. Berpaling, tidak mau, menjauh dari mengenal Allah, nama dan sifatnya. Asani yang kedua, al-i'rad 'anil nazar fil ayatil kauniyyati wasyar'iyyah. Berpaling dari melihat ayat-ayat yang kauni dan syar'i. Tidak mau memperhatikan dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang syar'iyyah dan kauniyah. Fa inna hadza yujibul ghaflah wa qaswatal qalbi. Karena ini akan mendatangkan kelalaian dan kerasnya hati. At-tsalits yang ketiga, qillatul amali as-salih. Sedikitnya amal saleh. Lawan yang ketiga. Wa yadullu lidzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi nisa. Dan yang menunjukkan hal ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulis hazim lilubbi rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu menghilangkan pemikiran seorang laki-laki yang kokoh daripada salah seorang dari kalian. Qalu ya Rasulullah kaifa nuqsanu diniha? Ya Rasulullah, bagaimana bentuk kurangnya agamanya? Qala alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah jika wanita itu haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Ini bentuk kurangnya apa? Agama. Menunjukkan bahwasanya kenapa berkurang agamanya? Sedikit amal apanya? Amal saleh. Ada masa-masa di mana dia tidak bisa melakukan sebagian ibadah. Dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa sholat. Nah, ternyata dikaitkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai sebab dia kurang apanya? Agamanya. Ar-rabi' yang keempat, fi'lul ma'asi, melakukan kemaksiatan. Ini lawan yang keempat. Kalau yang keempat tadi yang di atasnya meninggalkan maksiat, kalau ini melakukan maksiat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan rana ala qulubihim, akan mengotori atas hati mereka apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat. Nah,
Sehingga ini lawan dari 4 perkara yang di atas. Semuanya menjadi sebab berkurangnya keimanan seseorang. Waliyadzubillah. Qala rahimahullah, termasuk pembahasan yang baru. Wa khalafa ahlas sunnati wal jamaah. Nasab, maf'ul bih. Wa khalafa ahlas sunnati wal jamaah fil qawli biziyadati wan nuqsan ta'ifatan. Fa'ilnya. Fa'il dari khalafa di ujung. Ta'ifatani. 2 kelompok. Ada 2 kelompok yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah bertambah dan berkurangnya keimanan. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama. Al-murji'atu. Kelompok murji'ah. Wa ta'ifatu tsaniyah al-khawarij wal mu'tazilatu. Yang kedua kelompok khawarij dan mu'tazilah. At-ta'ifatul ula al-murji'ah. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-murji'ah. Qalu innal imana la yazidu wa la yanqus. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan tidak bertambah, tidak berkurang. Li'anal a'mala laysat minal iman. Dikarenakan amalan bukan bagian dari iman. Bagi mereka iman hanya al-iqrar bil qalb. Hanya keyakinan dengan hati. Dan ini sama semuanya. Yakinnya sudah yakin. Nah. Hatta yazida bi ziyadatiha wa yanqusu bi nuqsaniha. Amalan tidak termasuk bagian dari iman sehingga bisa kita katakan bertambah iman dengan bertambahnya amalan dan berkurang dengan berkurangnya amalan. Orang amalan nggak masuk bagian dari iman sehingga nggak bisa terpengaruh apanya? Imannya. Paham ya? Karena di luar. Nah, istilahnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Memang anjingnya menggonggong di luar rumahnya, orangnya di dalam rumahnya nggak ada apanya pengaruh. Nah, karena amalan menurut mereka bukan bagian dari iman. Sehingga nggak bisa dikatakan bertambah iman dengan bertambahnya amalan atau berkurang dengan berkurangnya amalan. Ini syubhat mereka. Fal imanu huwa iqrarul qalbi. Yang namanya iman itu adalah pengakuan dengan hati. Wal iqrar la yazidu wa la yanqus. Dan yang namanya pengakuan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kamu ngaku, ya udah pengakuan, ya sudah kamu ngaku. Kamu akui tidak Allah sebagai Tuhan, ya sudah ayo akui. Kamu ngakui, ya sama kita. Nggak ada yang bertambah, nggak ada yang berkurang, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Kamu ngakui, saya ngakui, selesai. Wa nahnu naruddu alaihim fa naqul. Dan kita membantah mereka dengan kita mengatakan. Cara membantah syubhat siapa ini? Al-murji'ah. Awalan, yang pertama, ikhrajukum al-a'mala minal iman laisa bisahih. Pengeluaran kalian terhadap amalan dari iman itu tidak benar. Keyakinan kalian ketika mengeluarkan amalan dari iman itu tidak benar. Fa innal a'mala dakhilatun fil iman, dikarenakan amalan itu masuk dalam iman. Waqad sabaqa dzikrud dalil, dan telah lalu penyebutan dalil. Wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Padahal itu yang dimaksud adalah salat. Salatnya sebagian sahabat ke Baitul Maqdis. Nah, mereka mati dalam keadaan mereka belum sempat salat ke Ka'bah. Gimana salatnya mereka itu? Mereka dulu salatnya ke kiblat yang sudah nggak dipakai lagi. Maka Allah turunkan ayat itu sebagai hiburan. Udah nggak usah khawatir. Orang-orang yang dulunya sholatnya hanya ke Baitul Maqdis pun Allah tidak akan menyia-nyiakan apanya? Sholat mereka. Ternyata Allah bahasakan dengan iman. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini bantahan pertama. Dibantah dari dasarnya. Ketika dia mengatakan amalan tidak termasuk bagian dari iman, bilang masuk dan bawakan apanya? Dalilnya. Bantahan yang kedua. Tsaniyan. Qaulukum innal iqrar bil qalb la yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan wa naqsan. Ucapan kalian bahwasanya pengakuan dengan hati tidak terjadi perbedaan, tidak berselisih
Tidak ada selisih padanya. Baik dengan penambahan atau dengan pengurangan. Kamu ngakui, saya ngakui, sama sudah. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Orang semata-mata pengakuan. Kamu mengakui, saya mengakui, selesai. Nah, ucapan kalian bahwasanya pengakuan itu tidak berbeda. Penambahan ataupun pengurangan. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Laisa bisahih. Ucapan kalian ini juga tidak benar. Bal al-iqraru bil qalbi yatafadal. Bahkan pengakuan dengan hati ini bertingkat-tingkat. Kata mereka enggak bertingkat-tingkat. Kalau sudah mengakui ya sudah, sama semua orang. Sama-sama sudah mengakui. Kita katakan ucapanmu juga tidak benar. Kita katakan pengakuan dengan hati ini juga bertingkat-tingkat. Fala yumkin li ahadin an yaqula inna imani ka imani Abi Bakrin. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan keimananku sama seperti imannya siapa? Abu Bakar. Kalau ada ini cucuk mulutnya. Bal yata'adda, bahkan ini menjalar, merembet. Wa yaqul, nanti ada yang mengatakan inna imani ka imani Rasul alaihi salatu wasallam. Imanku sama kayak imannya apa? Rasul. Kok ini 2 kali cucuk nih? Kok tadi sekali aja? Kok sampai dia samakan dengan Rasul? Ya kan Talha? Ya kan? Ini mau diapain? Anda nggak ada ngomong kan? Sini, Talha. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Nanti besok bawa anak korek. Maju sini yang lapang. Summa naqul, kemudian kita katakan, innal iqrar bil qalbi yaqbalu tafadul. Sesungguhnya pengakuan dengan hati itu menerima perbedaan. Artinya berbeda tingkatannya, tingkatan pengakuannya. Fa iqrarul qalbi bi khabaril wahid laisa ka iqrarihi bi khabaris naini. Pengakuan dengan hati berdasarkan berita satu orang itu tidak sama seperti pengakuan dengan hati melalui berita dari 2 orang. Mana yang lebih kamu percaya dan lebih kamu akui? Lebih percaya mana kamu? Berita yang datang dari 2 orang. Nah, sehingga nggak sama keyakinanmu kan? Antara menerima berita yang datang dari 1 orang dengan berita yang datang dari 2 orang. Nah, wa iqraruhu bima sami', atau dari orang banyak misalnya. Nah, semua orang bilang di sana ada kecelakaan tadi. Tronton dengan tronton. Sekali 3 tabrakan. Yang datang bukan cuma 1, tapi semua orang dari sana semua bilang. Kamu lebih apa ini? Nggak mau percaya kalau 1 orang yang bilang, alah mulutmu tok ngomong. Nggak, kamu masih belum terlalu apa ini? Percaya. Nah, sehingga keyakinan dengan hati itu bisa bertingkat-tingkat. Penerimaan dengan berita dari 1 orang beda dengan hasil yang kamu terima dari 2 orang. Nah. Wa iqraruhu bima sami' laisa ka iqraruhu bima syahad. Pengakuan hati dengan sesuatu yang didengar tidak sama dengan pengakuan dengan sesuatu yang dia saksikan. Tadi kamu cuma dengar. Ternyata kamu sana kamu sendiri nyaksikan. Lebih percaya nggak kamu? Lebih percaya. Nah, apalagi yang merasakan. Kamu yang kecelakaan. Nggak percaya pula kok. Udah aku yang ngalami kok. Nah. Mahfum ya? Bertingkat-tingkat nggak? Percayanya kamu tadi, imannya tadi kamu, dengan berita tadi berbeda-beda tidak? Berbeda-beda. Nah. Sekarang kalian percaya? Ada yang namanya Ka'bah? Di Arab Saudi sana, di Mekah. Percaya nggak? Percaya. Dari mana kalian percaya? Pernah nengok rumahnya? Nah, banyak yang bilang. Nah, kalian yang pernah banyak bilang, dengan kami misalnya yang pernah nengok, lebih percaya siapa? Kan pernah bilang kan bisa jadi bohong orangnya itu. Oh di TV ya, di TV dibikin-bikin orang nggak bisa. Sama Abu Rawat yang pernah nengok langsung itu lain imannya. Lebih percaya yang udah pernah. Iya betul ini rupanya yang selama ini ditengok di TV. Nah iya kan? Iya. Nah, kita dulu waktu pertama nengok itu sampai hampir nggak percaya. Bener ini rupanya Ka'bah yang selama ini dilihat. Betul ya kan? Nah. Iya kan Bro? Nah, iya. Kita sampai berapa saat itu
ternganga itu ya, Pak. Pengen lihat betul-betul di Ka'bah yang dengan mata dilihat dulu. Allah Ustaz. Alam tasma'u qaula Ibrahim. Contohnya, tidakkah kalian mendengar ucapannya Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifatuhil mauta. Ya Rob, coba tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min? Maka kata Allah, apakah engkau belum percaya? Qala bala, sudah. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi supaya lebih tenang apa? Hatiku. Karena aku sama ini baru dengan dapat berita darimu dan aku sudah percaya berita darimu bahwasanya engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi aku ingin lebih apa ini? Percaya dengan cara aku apa ini? Melihat langsung. Maka diperintahkan ngapain Ibrahim? Ibrahim? Hah? Suruh ngambil burung, kemudian dipotong-potong, cincang, dipisah-pisahkan dagingnya di gunung-gunung. Satu di sana, satu di sana, satu di sana. Kemudian panggil, semuanya jadi apa ini? Kita jadi satu. Nah. Qala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaik. Nah. Di akhirnya summa ya'tinaka sa'ya. Kemudian burung-burung pun datang terbang kepadamu. Nah. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan masing-masing gunung itu sebagian-sebagian. Nah. Kemudian panggil. Kemudian summa ya'tinaka sa'ya. Kemudian burung itu datang dengan terbang berlari kepadamu. Nah. Padahal itu barusan dia apa? Dipotong-potong barusan. Nah. Ya ini antara keyakinan kita dengan Ibrahim jelas apa ini? Beda. Ibrahim sudah menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati, sementara kita hanya berdari apa ini? Berita saja. Nah, dia percaya nggak? Percaya. Nah, cuma tidak seperti percayanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahadza dalilun ala annal iman al-kain fil qalbi yaqbalu ziyadah wal iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman yang terletak dalam hati tadi menerima penambahan dan pengurangan. Kalau enggak ngapain Ibrahim sampai apa? Minta bukti. Kalau nggak bisa bertambah. Kalau cuma sama sajanya tingkat imannya, mau ditampakkan atau mau nggak ditampakkan cara menghidupkan yang mati, ya percuma Ibrahim minta apa ini? Ditunjuk. Nah. Walihada qasama ulama darajatil yaqini salasata aqsam. Oleh karena itu para ulama membeda tingkatan-tingkatan keyakinan menjadi 3 macam. Yang pertama, ilmul yaqin. Ini yang pertama ilmul yakin, sebatas ilmu. Keyakinannya hanya sebatas apa ini? Ilmu. Seperti sekarang, keyakinan kita tentang hari akhirat. Yakin tidak? Yakin. Tapi baru sebatas apa ini? Ilmu. Kan baru sebatas ilmu yang nyampe kepada kita. Nanti setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya kehidupan akhirat. Keimanan kita, keyakinan dengan kehidupan di kuburan nanti. Nah, ini baru sebatas apa? Ilmu yakin. Wa ainul yakin. Kalau sudah disaksikan, naik jadi apa? Ainul yakin. Keyakinan yang hasil dari mana ini? Mata. Sudah disaksikan. Pas kamu mati, masuk kuburan, oh iya betul, ada kehidupan di kuburan ini. Meskipun nggak sama kayak kehidupan di dunia. Nah, saat masuk di kuburan kamu sudah semakin yakin tidak? Semakin yakin. Tingkatnya bukan lagi ilmu yakin, tapi apa? Ainul yakin. Nah, sudah dilihat. Wa haqqul yakin. Yang terakhir sudah dirasakan. Nah, ini masih nengok nerakanya aja. Udah nengok, yakin iya betul ada neraka. Pas masuk, panas rupanya, betul rupanya. Ini lebih apa lagi? Lebih yakin lagi. Nah, Qala ta'ala, kayak tadi kecelakaan tadi. Yang satu kamu cuma dibilang saja, ada kecelakaan di simpang sana, 3 tronton. Nah. Yang kedua apa? Saksi langsung, ngelihat. Memang iya betul. Yang ketiga, dia apanya? Supirnya. Nah. Siapa yang lebih yakin? Nah, kalau yang nengok tadi pun masih ngucek-ngucek. Betul nggak? Nanti mimpi aku. Kok bisa-bisanya 3 semuanya tabrakan sekaligus? Kalau yang ngerasakan, nggak pakai lagi gitu-gitu. Memang udah aku alami. Siapa yang lebih yakin? Yang pertama, yang di sini namanya keyakinannya namanya ilmu yakin. Yang di sana yang nengok namanya ainul yakin, supirnya. Aku yakin aku ada kecelakaan. Nah.
Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmu yakin kalian tahu bagaimana akibat dari berbanyak-banyaknya kalian itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai ayat ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jangan banyak-banyak sampai melalaikan kalian. Seandainya saja kalian tahu akibat dari berbanyak-banyaknya kalian sampai lalai itu. Paham ya? Itu maknanya. Itu lanjutan ayat, lanjutan itu takdirnya, takdir kalamnya. La tarawunnal jahim, kalian pasti nanti akan melihat al-jahim, neraka. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian pasti akan melihatnya ainul yakin. Sudah dilihat, namanya apa? Ainul yakin. Masih di dunia, namanya apa? Ilmu yakin. Pas masuk, hakul yakin, na'udzubillah. Udah? Nah. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa innahu lahaqqul yakin. Sungguhnya itu adalah keyakinan yang hak. Kapan? Jika sudah dirasakan sudah. Nah. At-Taifatus Tsaniyah, kelompok yang kedua. Selesai kita dari membantah syubhatnya apa ini? Murji'ah, bahwasanya iman tidak bisa bertambah dan berkurang, dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, ketika mereka mengeluarkan amalan dari iman, kita katakan tidak, amalan masuk bagian dari iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ucapan kalian bahwasanya keyakinan dalam hati itu tidak bertingkat-tingkat, kita katakan tidak. Keyakinan dalam hati itu bisa bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Penerimaan keyakinan dari hasil satu orang yang menyampaikan beda dengan yang disampaikan oleh dua orang. Keyakinan hasil dari yang disampaikan berita beda dengan yang disaksikan langsung, dan seterusnya. Kelompok yang kedua, al-mukhalifah li ahli sunnati wal jamaah, taifatul wa'idiyah. Kelompok yang menyelisih ahli sunnah adalah kelompok wa'idiyah, kelompok yang cuma nengok dalil-dalil tentang wa'id, ancaman. Itu namanya nama lainnya, kelompok wa'idiyah. Kelompok yang selalu memperhatikan fokusnya cuma di dalil apa ini? Ancaman. Pokoknya selalu memperhatikan dalil yang isinya ancaman-ancaman saja. Nah, siapa saja mereka? Wahumul khawarij wal mu'tazilah. Mereka adalah khawarij dan mu'tazilah. Wasummu wa'idiyah, dan mereka dinamakan wa'idiyah. Wa'id, ancaman. Kenapa? Li'annahum yaquluna bi ahkamil wa'id duna ahkamil wa'di. Karena mereka selalu berpendapat sesuai mengikuti dengan hukum-hukum ancaman dan meninggalkan hukum-hukum apa? Janji. Yang janji-janji dari Allah tentang rahmat, tentang pengampunan, ini nggak diabai, nggak diamalkan, nggak ditengok. Yang ditengok hanya dalil tentang apa ini? Ancaman saja. Makanya dinamakan kelompok apa? Wa'idiyah. Nah, siapa isinya? Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya mereka gampang mengeluarkan pelaku dosa besar dari apa? Dari iman. Nah, ai yaglibuna nususul wa'id. Maknanya mereka lebih mendahulukan, mereka lebih memberatkan dalil-dalil tentang ancaman ala nususil wa'di atas dalil-dalil yang berisi janji. Fa yukhrijuna fa'ilal kabirah minal iman, maka mereka pun mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan, ghairu dakhilin fil kufri, dan tidak masuk ke dalam kekufuran. Lah, kelewatan. Pantas kok enggak nyambung. Fayukhrijuna fa'ilal kabirah minal iman, maka mereka pun mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Lakinnal khawarij yaqulun, hanya saja bedanya, kalau khawarij mengatakan innahu kharijun minal iman, dia keluar dari keimanan, dakhilun fil kufri, langsung masuk ke mana? Kekufuran. Nah, wal mu'tazilah yaqulun, adapun mu'tazilah mengatakan kharijun minal iman, pelaku dosa besar keluar dari iman, ghairu dakhilun fil kufur, tapi belum masuk ke kufuran. Mana itu? Apa rasanya? Bal huwa fi manzilatin baina manzilatin. Satu tempat di antara dua tempat. Enggak iman, enggak apa? Apa itu? Tanya mereka. Gila. Ya mau enggak iman pasti apa? Kafir. Mau kemana lagi kamu? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada lagi setelah kebenaran itu, melainkan pasti apa? Kesesatan. Nah, wa munaqashatu hataini taifataini al-murji'ah wal wa'idiyah fil kutubil mutawwalat, dan perdebatan atau dialog tentang dua kelompok ini, murji'ah dan wa'idiyah, didapati dalam kitab-kitab yang
panjang, yang besar. Nah, tidak di sini. Ini kitab-kitab yang ringkas ini. Ini berarti bukan mutawalat ini. Belum ya? Ini kitab ini berarti sama Syekh Utsaimin ini nggak dianggap apa ini? Nggak mutawalat. Ini apa? Mukhtasar. Ini kitab yang ringkas. Paham? Nah, buktinya nggak ada di sini. Nah, rinciannya di mana katanya? Fil mutawalat, fil kutubil mutawal, kitab yang besar. Ini berarti kitab apa ini? Kitab kecil. Wallah, apa lagi kitab-kitab kayak gini? Apa lagi yang bisa masuk kantong? Wah, nah, harusnya udah dimakan aja. Ini kita kitab kecil aja nih, kuasai bentahian tahmiyah. Apa lagi? Selesai ya. Ini dua kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah bertambah atau berkurangnya apa? Iman. Kelompok yang pertama adalah kelompok Murji'ah. Yang kedua, hah? Apa? Wa'idiyah. Siapa isinya Wa'idiyah? Khawarij dan Mu'tazilah. Itulah duduk di depan makanya. Siapa? Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.